Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa-apa ibu dan hadir pada malam ini kaum muslimin muslimat selalu diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Dek karena kita kini lah masuk malam nan ke-20 nan ke-20 ndak tapa ibu boleh japaklah ni. Kini lah 10 malam terakhir Bapak Ibu. Nah, lah masuk 10 malam terakhir. Kini malam ke-21 kok di puasa kita puasa nan ke-20. Nah, alah 10 malam terakhir kok cadik-cadik wak beramal perencanaan awak di awal sebelum masuk Ramadan 10 malam terakhir tu dilaksanakan. Kok istilahnya diparik kain sarung 10 malam terakhir. Yo kok de orang kok 10 malam terakhir tambah rami masajinya, kok dia awak kok ndak tambah rami. Mudah-mudahan istiqomah menetap. Yo kalau dibanding awak jom Masjidil Haram jom Masjid Nabawi itu ndak bisa roh. Di situ iman orang naik ke sana tiba lah hendak sekali tiba situ kok di hotel saya lalu rugi kadang. Nah di situ iman orang naik ke sana. Jadi nan aplikasian balik dari situ tu yalah di kampung surang-surang. Kok tiba di situ rajin ke masjid, pai selfie mungkin. Ketiba di siko, apalah. Jadi ndak lo kesada orang balik dari situ nan kebiasaannya ke masjid. Ya tak gantung kebiasaannya selama di kampung sebenarnya. Alah benarnya pergi ke situ, oh rajinnya setiap hari ke Masjidil Haram. Kau tiba-tibanya rajin ke situ tadi. Tiba di kampungnya yang di rumah yo ujung-ujungnya. Baik tu dek kebiasaannya selama di kampung tu jarang ke masjid. Jadi kau dapat 10 malam terakhir awak bapak ibu-ibu diparik kain sarung. Kok nan malamnya tahajud biasa 2 rakaat ditambah jadi sampai rakaat. Nah, mudah-mudahan kok kini malam Lailatul Qadar kok masuk wak ke sadar ini kok. Lah samo yo bama 1000 bulan wak. Nah. Selawat beserta salam ndak lupa-lupa kita berdoa kepada Allah agar selalu sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu dan bawa mati ke muslimin muslimat dan hadir di generasi penerus bangsa, agama dan negara. Malam ini sesuai dengan judul tadabbur Quran surah Al-Lahab. Kini kita kok berbicara tentang seorang yang sangat fenomenal di zaman Nabi. Ini fenomenal loh. Saking fenomenal di zaman Nabi sampai kini nak ada orang namuh magi namuh Abu Lahab. Ke ada nan sempat nan berani magi namuh anak cucu Abu Lahab pasti capek viral. Ratingnya di Facebook, beko di Instagram pasti naik. Coba lah. Ada ibu nan yang mencoba. Nah, sangat fenomenalnya dulu. Dan apa ibu harus tahu nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia Uzza di apanya itu adalah salah satu nama berhala. Allata wal
Uzza, berhala gadang di Makkah tu dulu, di kalang kafir Quraisy tu, tu nan paling jenggonya tu. Ya, kok tiba di zaman Nabi Ibrahim tu, tu berhala gadang nan diletak kapak itu, tu. Itulah umpama dia nama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dan awak pun harus tahu Abu Lahab sebelum turun surah Al-Lahab, inyo Allah dipanggil jo Abu Lahab. Lun turun surah Al-Lahab lah, Allah dipanggil jo Abu Lahab. Jadi makna Abu Lahab berupa gelar. Sama kau tiba kami di Minang dan laki-laki dan Nambagala, Malin Bandaro, Malin Sulaiman, Kati Basa, Malin Parpatiah, Sultan Mangkualam, itulah si bawah gitu. Kau tiba dulu hanya Abu Lahab. Jadi mana Al-Lahab dulu tu adalah dia gih de orang-orang kafir Quraisy de saking fenomenanya si Abdul Uzza. Abu Lahab kok ganteng. Fenomena dek para ibu-ibu zaman dulu. Nah, dek kegantengannya sering menjadi titik fokus pandangan para wanita. Bak cando api kalau rancak nyalo menjadi titik perhatian orang gitu. Maka diangkitlah gala de orang-orang tu dulu dek kafir Quraisy Abdul Uzza ko Abu Lahab. Dek kegantengannya si Abu Lahab ko dapat bini rancak pula. Adik dari pemuka besar Quraisy pula, orang gadang loh. Adik dari Abu Sufyan, saudari wanitanya yang bernama Arwa. Dek inyo ko bungo nan mekar menjadi bungo di tengah kampung, maka digalan Ummu Jamil. Nan si Abu Lahab ganteng, nan si Ummu Jamil coga. Nah, rancak. Dan awak pun harus tahu bapak ibu, Abu Lahab jo Ummu Jamil kok kayo. Nah, jadi paman Nabi nani kok kayo kok. Ndak biasa-biasa saya kehidupannya budak aja banyak. Nah, kalau ketika zaman ninyo kan budak itu kan diperbolehkan. Nah, dari pernikahan si Abu Lahab jo Ummu Jamil kok lahir anak murang namanya Utbah, Utaibah, Mu'attab, Ad-Durra, Al-Uzza, ya gila nama Uzza cik. Kemudian Khalidah. Dari yang 6 ko menjadi minantu Nabi seorang. Nah, dek sakingnya dakik jo Nabi waktu sebelum Nabi jadi rasul, diangkat jadi rasul, nah dinikahkanlah salah seorang anak Abu Lahab, anak pamannya kok jo anak Nabi yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah. Abu Lahab ko dulu ketika Nabi lahir gadang hati, sanang hati, dek saking sanangnya baru lahir Nabi lo diutusnya budak wanitanya yang muda untuk menyusuan Nabi. Nambar nama Suwaibah. Jadi ndak Alimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad dan pertama kali menyusun Nabi itu. Tapi budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Ada saking gembiranya. Aku kepagantian di ambo aja. Jadi mereka ayah Nabi yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib jo Abdul Uzza bin Abdul Muttalib baradia kakak kandung cie amak siapa berbeda jo Abbas bin Abdul Muttalib, mereka beda ibu, beda dengan Hamzah. Dan nanti koko mereka itu baradia kakak bana. Nah, Abu Lahab seganteng bapak Nabi kira-kira ibu. Lebih ganteng lah itu, lebih terjaga lu orang daripada Abu Lahab lah. Nah, jadi ketika hubungan mereka kau masih baik sebelum yang jadi Rasul Nabi Muhammad, nikah Ruqayyah jo anak Abu Lahab yang bernama Utaibah. Lah diangkat Nabi jadi Rasul, turun wahyu pertama. Lah mulai berdakwah lo Nabi, kata Abu Lahab, ceraikan istrimu. Jadi mantan minantu Nabi lah anak Abu Lahab yang bernama Utaibah.
Kata Nabi, suatu hari mantan menantuku ini akan diterkam singa ketika pergi berdagang. Nah, ternyata betul dia pergi berdagang ke negeri Syam. Di tengah perjalanan mencogok singo, yunyuk makan pula siapa anak si Abu Lahab yang bernama Utaibah. Nah, meninggal mantan menantu, dinikahkanlah Ruqayyah jo Utsman bin Affan, seorang yang kaya raya. Utsman bin Affan kayo, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Utsman tidak hanya menikah dengan Ruqayyah, juga dinikahkan dengan satu orang lagi anak Nabi, sehingga Utsman ini dinamakan dengan Zunnurain, pemilik dua cahaya. Bahkan pemilik dua cahayanya nikah jodoh anak Nabi. Ruqayyah sama siapa? Sama Ummu Kulsum. Nah, kemudian singkat cerita asbabun nuzul bakok sampai turun surah Al-Lahab kita mulai dari Nabi menerima wahyu pertama di puncak gunung Jabal An-Nur di Gua Hira di atas tu. Al-Alaq 1-5 turun, Nabi turun ke bawah sampai di rumah disalimuin sama Khadijah. Salimuin di Khadijah, hendak lama sudah turun wahyu kedua. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'an zir, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Hendak bersilang lama Allah sudah turun surah Asy-Syu'ara ayat 218. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum kerabat dekatmu. Tiga wahyu turun dalam waktu yang berdekatan. Sehingga turun wahyu yang ketiga Nabi keluar pergi menuju ke Bukit Syafa. Dipanggillah kabilah-kabilah yang ada di sekitar itu. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, kumpul. Berkumpullah Bani Abdi Manaf, Bani Hasim dan bani-bani yang lain. Disampaikan dari Nabi, kalau ambo mengatakan di balik bukit Jabal Qubais itu sedang ada kuda perang dan siap menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya kepadaku? Kata Nabi. Maka dijawab oleh orang yang hadir, tak pernah kami temukan engkau Muhammad pernah berdusta. Disampaikan Nabi selilai, jika aku berkata di depan kita bersama ada azab besar yang akan datang, apakah kalian percaya? Oh, Basora seorang orang dan paling gagah mulia, wajah ganteng, mulia ganteng lagi ya tukbantaka, wahai anak cilaku, wahai anak binaso. Itulah dia Abu Lahab dan Basura kira. Ketika nyo mengecek ya tukbantaka tadi, maka turunlah surah Al-Lahab 5 ayat. Nah, itu asbabun nuzul turunnya surah Al-Lahab. Mulai dari ayat pertama, tidak lama-lama. Nah, karena ada batas waktu dalam perekaman Android ya. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ujung ayat ko agak berbeda cara baca setiap ayat ko. Wa tab sama aja surah Al-As wa tawasaw bil haqq, karena di belakangnya ada tasdid. Nah, ada wa tab binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Makna tafsiran ayat ko kedua tangan gua maknanya usaha Abu Lahab menghalang-halangi dakwah Nabi tidak pernah berhasil, akan selalu menemui jalan buntu, akan selalu menemui yang namanya kegagalan. Pernah suatu hari kabilah dari luar suku Quraisy ingin bertemu jo Nabi. Alun basobok jo Nabi lain ala dipintih dek Abu Lahab. Pai kama basobok jo Muhammad. Aku kazab, pendusta. Aku sahir, tukang sihir. Aku pengkhianat, berkhianat ke agama nenek moyang. Agama nenek moyang ke Quraisy menyembah berhala, pengkhianat. Sebenarnya dilema di orang Arab tu dulu yang memusuhi Nabi. Apa itu? Nama Muhammad, arti Muhammad baik bu, orang terpuji. Muhammad tu orang terpuji, kazab, pendusta.
dua kalimat yang saling bertolak belakang Rasul. Sudahlah sabuk terpuji ni sabuk lepas doktor. Muhammad tu orang terpuji tu kazab pendusta, ba Rasul do orang terpuji pendusta. Jadi dilema dahulu tu. Oh Muhammad tu sahir, orang terpuji tu penyihir. Ba alam mode kalimat tu. Sudah le kacanya terpuji ni keceranya buruk aja. Jadi dilema, jadi Nabi Muhammad ko dia nama Muhammad ko lah suatu rencana juga dari Allah Subhanahu wa taala itu. Membuat orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi ketika itu menjadi dilema memanggil nama Muhammad ya. Orang terpuji tapi pendusta, orang terpuji tapi penyihir segala macam. Nah, jadi usaha saya Abu Lahab takkan pernah menemui keberhasilan. Yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ndak berguna haratonyo nang kayo, ndak berguna usahonyo. Tadi disampaikan Abu Lahab je umur jamin ko kayo gadang. Sehingga dek kayonyo ketika perang Badar antara 300 balik pasukan muslim melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Maka si Abu Lahab menjadi penyumbang dana juga untuk perang. Budaknya laki-laki disuruh pakai baju basi nan maha, pakai kudo badi kudo nan maha. Kok pedang-pedang nan paling tajam dibiayai dek si Abu Lahab. Anehnya si Abu Lahab punya nak satu perangnya tengah suruh saja. Inyo menjadi bintang di balik layar. Nyo bintang di balik layar. Nyo tengah suruh apa piti ya. Balilah perangkat perang. Berharap dengan menyumbangnya dia untuk perang Badar itu kafir Quraisy menang. Ujung-ujungnya dalam perang sampai berita ke kota Makkah ketika itu 70 orang kafir Quraisy mati, 70 orang kena tawan. Ujung-ujung si Abu Lahab mandanga berita itu kajang-kajang bajawa. Kajang-kajang siap tu amok bayi. Jadi Abu Lahab sebagian tafsir mengatakan mati karena sakit jantung. Apa penyebab sakit jantung dek kano talampau memandang sakit hati, talampau banci kakak menekan kandungan Nabi Muhammad. Nyokok dapet Muhammad kok kalah gadang mati. Ternyata berita tak sesuai dengan fakta. Kalah kafir Quraisy, dek sakit hati tadi, dek banci, dek dandam tadi, membuat jantung memberontak kajang-kajang capek mati. Sakit jantung dalam tafsir yang disampaikan oleh Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Yang ketiga, sayasla naran zata lahab. Kelak dia pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala apinya. Pernah ada riwayat saudara dari Abu Lahab tadi namanya Abbas, beda ibu, bermimpi dan mimpinya disampaikan dalam sebuah hadis. Mimpinya manca lihat saudaranya Abu Lahab di dalam neraka karena siksa, karena randam di dalam api neraka. Ditanyalah oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Pertanyaan Abbas, wahai saudaraku, pernahkah satu hari dalam seminggu hukumanmu diringankan di neraka? Itu pertanyaan Abbas. Ternyata Abu Lahab hukumannya dihukum ringan, diringankan hukuman kita. Hanya khusus pada hari Senin saja. Pada hari Senin. Kok ringan hukuman setiap hari Senin? Karena pernah bahagia, pernah senang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda senang dikirimnya budaknya yang bernama Suwaibah. Karena pernah bahagianya ketika hari Senin makanya si Abu Lahab di neraka setiap hari Senin hukumannya diringankan. Tapi tetap dihukum juga. Apa awak nanti zikor gini? Dengan begitu semangat menjalankan sunnah-sunnah Nabi, kan bahagia awak dengan Nabi Muhammad. Tentu awak berharap tak sama raja Abu Lahab dah. Kok dapat senang awak mengajarkan sunnah-sunnah Nabi kok kasado bamuaro kasarugo wiswa. Amin ya rabbal alamin. Abu Lahab sekali itu senangnya Nabi lah, senangnya ringan hukumannya. Awak setiap hari dia berjemaah.
Setiap hari lewat tutui aurat wak. Setiap hari wak bersedekah setiap subuh. Insya-Allah akan jauh beda dengan Abu Lahab. Wa imra'atu hammalatal hatab, ayat yang keempat. Wa imra'atu, dan istrinya si Ummu Jamil sama-sama masuk neraka jo lakinya nang ganteng tadi. Siapa istrinya? Ummu Jamil si Arwa. Hammalatal hatab, digelari oleh orang pada waktu itu si pembawa kayu bakar. Di maknanya ada dua kok, pembawa kayu bakar kok. Yang pertama penyebar fitnah. Nah, yang kedua memang kayunya bakar, gunanya untuk berjalan di malam hari. Dan tugasnya sama siang tu yo malamnya. Kok siang tak pakai kayu bakar? Inyopai ke rumah-rumah Muhammad pengkhianat, Muhammad. Nah, kalau tiba di kini kok tiba di bahasa zaman kini Muhammad intoleran, Muhammad anti NKRI, Muhammad tu rasis. Nah, itu tiba kini itu kalimat-kalimat yang zaman kini diperuntukkan untuk ulama-ulama yang kuat perjuangannya memperjuangkan agama Islam. Nah, itu zaman kini. Nah, karena Josu Mujamil malamnya bakal kayu yang kunjung lu rumah tu pengkhianat anak nenek moyang, pengkhianat bangsa, tua penyihir, pendusta, kazab. Tu karena Josu Mujamil tu. Nah, sama-sama direndamnya sama idola tercintanya, yaitunya Abdul Uzza. Nah, ayat kelima, fi jidiyah hablum mim masad. Nah, pada lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, pernah ada suatu waktu si Ummu Jamil keluar dari rumah, mambiak batu sagadang tangannya yang ganggam. Nyo tahu setiap hari Nabi Muhammad ko jo sahabat Abu Bakar acok duduk di Ka'bah, di beranda-beranda Ka'bah. Niatnya mambiak batu ko nak mampu batu ko kan Nabi ko. Sehingga sampai tiba di Ka'bah dan nampak dia Abu Bakar seorangnya. Padahal ini taga ala doanya Nabi tu. Aku si Ummu Jamil, aku Nabi Muhammad, Abu Bakar sampiang. Tapi Nabi Muhammad tak nampak dia. Seolah-olah ada tabir penghalang yang membatasi mereka. Nyotanyolah ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana sahabatmu? Mau aku lempar, aku gampar dengan batu ini. Abu Bakar ni yang senyum. Mete-mete lah nyopai. Lapai si Ummu Jamil tadi nyotanyo ada Abu Bakar. Apakah dia tidak melihat engkau wahai Nabi? Nah, Allah tidak menghendaki dia bisa melihatku pada hari ini wahai Abu Bakar. Jadi ada penghalang. Nah, dan khusus di inyo saja. Tak nampak di matonya dah. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tali dari pintal tadi dia kalimat tadi maknanya adalah lebih dibalikkan kepada si Ummu Jamil tadi. Inyo karajonya yang pertama dalam tafsir Ibnu Katsir kayu tu nyo kabe, kemudian nyo tali itu ada kali hianya untuk mangkeknya gitu. Jadi kayu tu di belakang kodok, tali di muka. Tu nyo bawa kayu tu. Dan kayu ko gunung untuk wek suluh malam hari menyebar fitnah. Dan ada makna yang kedua tu makna tali yang dipintal ni bakhil, kikir. Aratonyo kalau kau untuk memadamkan cahaya Islam, menghalangi dakwah Nabi, hanya dermawannya menyumbang. Apabila parang hancurkan Islam, hancurkan Muhammad. Tapi kalau kau untuk magih bantuan ke kemanakan Muhammadnya hanya sangat pilih. Itu maknanya tali yang dipintal tadi. Nah, itulah sebagian dari tafsiran per ayat dari surah Al-Lahab. Iktibar pelajaran yang bisa ambil Bapak Ibu, Ibnu Katsir menyampaikan nan pertama. Sakayo orang banyak pitih kamar besi pitih basi ameh batumpuk kok perak segala macam digunakan untuk memadamkan cahaya Islam, menghalangi dakwah Rasul baik dari zaman dulu sampai zaman kini takkan pernah berhasil usahanya. Kok zaman dulu ada Abu Lahab, ada Nabi Muhammad. Sebelum tu ada Musa, ada Fir'aun. Sebelum tu ada Ibrahim, ada Namrud. Zaman kini pun sama ya. Jadi isi zaman ke zaman tu itu ke itu juga. Ada ulama nan kuat kini memperjuangkan agama, maka juga akan ada orang yang
dibiayai oleh musuh Allah untuk menjadi penyebab fitnah. Kalau istilah kini buzzer, media sosial istilah buzzer gini. Banyak contoh buzzer-buzzer yang dibayar negara awak kok. Oi, haji jo umrah tu nak do ke tu kakak orang Arab situ nyo tu pakai inyo tu nyo. Hapuskan salah haji di Indonesia lo yo. Ado tu kada jauh buzzer. Alai banyak konde ibu-ibu Indonesia lebih indah ketimbang jilbab. Masih anu kerja kata-kata dia itu. Al-Quran tu tidak azan tu tidaklah merdu. Nah, dia lewat puisi lo kan. Tu kan ajo itu. Aduh memang membayi itu orang kayu kadang. Tujuannya memadamkan cahaya Islam. Nah, itu zaman kini tu. Cobalah seperti ustaz-ustaz kita yang Ustaz Abdul Samad lah namanya, Ustaz Adi Hidayat lah salah elok tu orang bacari jo cara jo celah ba'a supaya mereka kau bisa dipadamkan yang mengecek di negara aku. Bayangkan dialami tu. Jadi nan isi dunia tu itu ketujuannya. Tapi apakah ada di antara kita yang ikut berjuang sama ulama-ulama yang ingin memperjuangkan selalu syariat Islam ini takkan pernah padam cahayanya? Siapalah kira-kira. Mudah-mudahan awak termasuk salah satu di antara orang-orang yang berjuang untuk tidak mau cahaya Islam ini padam. Amin ya rabbal alamin. Itu enam pertama itibar yang bisa kita ambil pelajaran. Dan yang kedua, jangan sampai awak ambil sifatnya si Abu Lahab atau memandang sakit hati, terlampau banci ke orang. Nah, busuk sih hati jadi orang senang. Kalau sempat mencari orang tu bahagia, dapat kekayaan melimpah dari usahanya, dan awak selalu berlawanan, awak selalu jajok, sakit hati je banci kurang tu, jangan sampai mati cando matinya Abu Lahab. Tu hati-hati lah. Abu Lahab dia itu matinya tu. Ndak narimonya pasukan kafir Quraisy kalah roh. Tadanga dia kane tawan puluh orang Quraisy. Lah kajang-kajangnya siap tu. Jangan sampai mode Abu Lahab awak ujung-ujungnya. Mudah-mudahan dijauhkan kita dari sifat si Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Nah, itulah sekian dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan tadabbur surah Al-Haqqah bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya bagi kita bersama. Jadi kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.